Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah yang kedua. Akan kami sampaikan warta paroki minggu ini. 1. Misa harian atau misa pagi minggu ini akan dilaksanakan hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kedua, Jumat 18 Maret 2022 merupakan hari Pantang. Ibadat Jalan Salib akan dilaksanakan pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan petugas Prodiakon Bapak Antonius Eko Nugroho, petugas hand sanitizer Andin dan Tere. Yang ketiga, misa minggu depan merupakan hari Minggu Prapaskah 3. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Maret 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan petugas Kor OMK dan Mesdinar, Dirijen Saudari Sisilia Dwi Arini, Pemazmur Saudari Maria Amandita, Organis Febrina dan Kumolo, Lektor Ibu M. Rahayu Nugrahaningsih, Mesdinar Desta dan Tesa, Prodiakon Ibu Maria Murwati dan Bapak Paulus Budi Winarto, hiasan altar tim tata altar, non liturgi Pia dan Per. Yang keempat, kolekte minggu lalu. Kolekte pertama Rp804.000. Kolekte kedua Rp576.000. Tek misa Rp45.000. Sebelum misa dimulai, marilah kita awali dengan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman, berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang kami tempuh, dan kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendagung kekecewaan. Jangan biarkan kami kepemudahan ke dalam yang salah. Berpihakan kami, tindakan-tindakan kami. Kiranya kami, kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur nomor 480. Cipta kasih
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan, betapa beratnya dosa kita, bagaimanapun besarnya ketidaksetiaan kita kepada Allah, Allah akan tetap setia memberikan kasih-Nya kepada kita manusia. Ia tidak akan mengingkari janjinya, mau menyelamatkan semua orang karena Allah sangat mencintai kita. Maka benar kata Paulus nanti, Kristus akan menjadikan kita ini serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kemuliaannya memang dialami oleh orang yang berkenan kepadanya. Kemuliaannya itulah yang membuat orang merasakan aman, damai dan tentram. Maka semoga kita dalam harapan yang kuat akan mengalami kemuliaan Allah itu sendiri. Mari kita mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan atas ketidaksetiaan kita, karena Dia Maha Murah bagi kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra kesayangan Bapa yang membaharui perjanjian Allah dengan manusia. Engkau telah menampakkan kemuliaan-Mu di puncak gunung dan berbicara dengan Musa dan Elia dalam rangka pembaruan perjanjian Allah dengan manusia. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah penyelamat kami yang mau mengubah tubuh kami menjadi serupa dengan tubuh-Mu yang mulia. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabda-Nya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara Bapa dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan membawa Abram keluar dari rumah serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abraham, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan.
maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berfirman lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, guna memberikan negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Abram mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi 2, lalu diletakkannya belahan-belahan itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak ia belah. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Dengarlah ya Tuhan seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, seturut firman-Mu carilah wajah-Ku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka.
Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan daku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut. Kemuliaan mereka adalah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah, pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur.
Dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu tidak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, juga anak-anak yang dicintai Tuhan, dari ketiga bacaan yang kita pakai dalam Ekaristi hari ini, kalau saya rangkum secara ringkas itu jadi begini. Tapi ini bukan kitab suci ya, ringkesanku ya. Iming-iming, iming-iming. Andin tahu iming-iming? Tahu ya? Diiming-imingi engko nek gede tak tukokke apa gitu. Nek lulus tak tukokke tahu. Ya lah? Atau dijak ning gembira luka. Nah, itu iming-iming ya. Atau tawaran yang ada di pelupuk mata lah gitu ya. Jadi saya ringkaskan begini, iming-iming harapan dalam kepastian karena keyakinan, itu saja. Maka selesai renungannya ya. Iming-iming harapan di dalam kepastian karena yakin. Ini hanya bisa disadari dan dimiliki oleh seorang yang sungguh beriman. Jadi semua karena iman. Bukan Abraham ya, Abram, sebelum nanti setelah janji lalu ganti nama jadi Abraham. Kalau saya jadi lucu kalau misalnya Koko setelah jadi Romo jadi Kokom atau Kokop gitu, atau Baskom gitu. Jadi Abram nanti jadi Abraham. Abram tadi mengawali perjanjiannya dengan Allah, dibawa Allah keluar dari rumahnya di Ur Kasdim dan diminta untuk menghitung bintang-bintang di langit. Nah, coba hitungan bintang-bintang di langit itu. Jadi Abram ini rasanya kayak wong pacaran ya, lihat bintang itu, lihat bulan itu. Kok Tuhan tidak tanya bintang itu ada berapa, baru bulan ada berapa ya. Sehingga ceritanya jadi rada dawa ya. Belum sempat Abram menjawab jumlah bintang, langsung disodorkan masa depan keturunannya. Tadi firman Tuhan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, seperti bintang-bintang itu tak terbilang jumlahnya. Dan Abram pun percaya, lalu itu dinilai sebagai kebenaran. Korban yang kemudian diminta Tuhan menjadi bukti akan iming-iming itu. Kehadiran Allah sebagai bukti atas janjinya itu juga dihadirkan tadi dalam rupa perapian yang berasap serta seluruh yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Ini nanti akan mengingatkan juga Nabi ketika melawan dengan nabi-nabi palsu ya. Nabi Elisa akhirnya Allah membakar daging.
Itu gambaran bacaan yang pertama. Sementara penginjil Lukas melukiskan perasaan 3 murid, Petrus, Yohanes dan Yakobus, yang menyaksikan kemuliaan Tuhan. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Bapak Ibu, Anda sekalian, tanpa disadari kalau Anda sedang berdoa itu wajahnya juga berubah loh. Ya. Biasanya jelalatan jadi merem, ya, kan berubah. Sebelum doa metenteng mangkel nih, begitu doa kalem. Kita iran di dosa. Ya. Jadi kita kalau berdoa pun sebetulnya wajahnya berubah. Contoh saja lah, misalnya Anda sedang berdoa dalam keadaan penuh nestapa. Tuhan, hidupku penuh penderitaan. Ya. Apakah engkau rela membiarkan ciptaanmu ini tersiksa? Gitu. Gus, ngomong ngono wis ke deklamasi, sudah berubah. Ya. Atau ketika beruntung, Tuhan, begitu baik engkau, di jalan aku tadi nemu duit. Ya, dalam hati sudah, ya, sudah berubah. Jadi sekali lagi, yakinlah bahwa Anda setiap kali berdoa itu wajahnya juga berubah. Saya aja kalau mimpin misa gini dan tidak itu beda kok, berubah kok. Ya, kalau mimpin misa ya ketok nek romo, ning nek ora ya ketok nek ya sedang tidak berdoa ya. Saya itu jadi ingat beberapa hari lalu itu ngimpi ada orang yang tanya, datang ke pasturan, mau cari siapa? Lalu ganti tanya, Anda siapa? Berarti wong iki pinter gitu. Nek aku muni kudu romo ning kon nemoni. Ning mengimpi loh ini ya. Mimpi. Ya. Jadi bagaimana wajah berubah. Meskipun tidak harus berkilau-kilau, tapi berubah wajah. Maka Bapak Ibu kalau mau Anda sering-seringlah berdoa. Ya. Ketika mangkel karo bojo, coba doa, nanti wajahnya akan berubah. Ketika seneng banget bar nampa gajian saka kantor lalu berdoa, akan lain. Ya. Itu tadi gambaran yang kita temukan. Paling tidak bahwa wajah berkilau-kilau putih, wajah berubah itu menjadi penghayatan kita juga. Dan hadir dalam penglihatan mereka tadi Musa dan Elia. Ini 2 tokoh yang istimewa di antara orang Israel. Nah, Petrus lalu berlagak dengan menawarkan diri kepada Tuhan untuk membuat kemah 3. 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Nah, sejajar dengan pengalaman Abraham tadi, yang belum sempat menghitung jumlah bintang, Petrus juga langsung mendengar jawaban. Suara, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Tuhan tidak bereaksi ketika Petrus bilang, tak buat kemah 3 ya, neng kewe, kata dicuekin aja. Padahal wis sok tampil tak buat ke 3, ternyata ming dinengkewe. Tapi yang menyusul suara tadi, anakku yang kupilih, dengarkan dia. Persis suara ini seperti ketika Tuhan Yesus dipermandikan Yohanes di Sungai Yordan. 3 murid itu menyaksikan Yesus di dalam kemuliaannya, atau istilah menterengnya itu transfigurasi. Andai ya. Kalau kita menjadi Petrus atau Yakobus atau Yohanes, pasti juga akan berucap, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Dan memang tempat yang sekarang dijadikan gereja, di mana Tuhan mengalami wajah berubah ini, memang bagus di atas sebuah gunung. Pemandangan, kalau Bapak Ibu sempat nanti tur
rohani ke Yerusalem ya toh, nanti naik mobil limusin, enak banget ya. Dan dari atas pemandangannya bagus seperti di gumuk wayang. Mula rasane Yerusalem. Ya toh, cukup ning gumuk wayang numpak limusin. Ya, limusin ki sapi. Ya. Di sini ada nama sapi limusin, kalau di sana mobil. Ya. Dan di sana gerejanya itu altar satu seperti ini, lalu belakang itu ada kapel ya, kecil seperti ruang pengakuan tapi kapel, satu di atasnya digambari Elia, satu digambari Musa. Jadi itu diabadikan 3 pribadi di dalam satu gereja. Maka bahagia rasanya di sana ya. Itu secara fisik tempat. Tapi tentu kita juga berharap bahwa kita pun boleh berucap setiap kali di rumah Tuhan, setiap kali kita melihat kemuliaan Tuhan, betapa bahagianya aku Tuhan di tempat ini. Menarik bahwa menyaksikan kemuliaan Tuhan saja sudah bahagia. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, pengalaman 3 murid yang mengagumkan dan gambaran Abram di dalam perjumpaan dengan Allah, bagi kita kelihatannya memang mustahil. Apa iso aku ketemu Gusti Allah? Tuhan yang Maha Mulia. Hari ini kita diberi harapan yang pasti oleh Santo Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Filipi tadi. Pertama, soal status kita adalah warga kerajaan surga. Jadi kita itu punya KTP 3, 1 warga negara, 2 gereja, 3 warga kerajaan Allah, WK. Bukan wanita Katolik tapi warga kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nah, lebih dari itu, Santo Paulus mengatakan kita pun akan mengalami diubahnya tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Maka yang sekarang mungkin tidak sesuai yang diharapkan, ya sudah terima saja, nanti akan lebih mulia. Satu pengennya ya dulu kalau lahir itu gede, dhuwur, gagah, ternyata cebol. Ya wis, irungnya mancung ternyata pesek. Ya wis, penampilannya meyakinkan ternyata ingih. Ya. Tapi itu akan kemuliaan, ya. Diubah. Nah, tubuh Tuhan yang mulia itu seperti apa ya nanti kita saksikan sendiri ya. Dan syarat semua itu kata Paulus, berdirilah dengan teguh di dalam Tuhan. Gampang banget toh, enak jadi orang Katolik itu. Syaratnya apa? Berdiri dengan teguh. Maka sambil berdiri sampingnya Pak Teguh ya, wis luwih kuat wi ya. Kalau ada yang namanya Teguh itu mestinya keluarganya semakin mulia karena apa? Berdiri bersama teguh ya. Bersama Santo Paulus saya mengajak Anda kita semua untuk dengan semangat siap mengalami iming-iming harapan dalam kepastian karena keyakinan atas hidup iman kita semua. Jadi kalau tidak teguh dalam iman itu eman-eman. Nah, imanku ragu-ragu eman-eman. Imanku tak tinggal ke eman-eman. Sayang, kalau tidak teguh dalam iman, sia-sialah semua gambaran yang kita temukan dalam sabda Tuhan hari ini. Iming-iming tadi sirna. Kita memang tidak perlu menghitung jumlah bintang di langit. Kita tidak perlu membuat 3 kemah. Kita hanya menanti di dalam keteguhan iman. Enak. Yes, warga kerajaan surga masih janji iming-iming yang begitu mulia, dan syaratnya cuma 1, yaitu teguh dalam iman. Maka peliharalah iman Anda kepada Kristus dengan setia. Lebih-lebih masa Prapaskah ini menjadi masa permenungan bagaimana kemurahan hati Allah yang menebus kita. Sebagai warga kerajaan surga, kita juga setiap kali ikut Ekaristi itu sudah makan roti surgawi. Tubuh Kristus yang mulia yang menyerahkan dirinya untuk kita. Jadi kalau Anda tanya tubuh mulia itu seperti apa Tuhan Yesus, ya sakramen maha
Kudus yang kita terima, itu tubuh Tuhan yang mulia. Maka kiranya ini juga makin meyakinkan kita untuk berdiri teguh di dalam iman. Nah, kalau begitu, mestinya kita juga bisa menghayati panggilan hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Ya, paling tidak dari sari sabda Tuhan hari ini, selain kita bahagia, mari kita juga diharapkan mengusahakan dan menghayati hendaknya hidupku dan kehadiranku ini menjadikan orang lain sesama juga bahagia. Bahagiaku akhirnya membahagiakan juga orang lain. Syukur bisa berucap seperti Petrus tadi, setiap kali kita merasa bahwa betapa bahagianya kami berada di tempat ini, di mana dan kapanpun kita dipanggil untuk menghadirkan kebahagiaan itu, tidak hanya untuk diri sendiri. Maka kesimpulannya, urip atau hidup itu menjadi enak karena apa? Setiap orang mau saling membahagiakan sesamanya. Kehadirannya menjadi sumber kebahagiaan bagi sesama. Kalau di dalam Mazmur tanggapan tadi rumusannya, di dalam Refrain, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Jadi aku yang berdiri teguh di dalam Tuhan karena sadar bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Itu sudah membahagiakan. Mari kita niat ingsun untuk mengusahakannya dalam kehidupan bersama, mulai dari keluarga, paroki, dan masyarakat kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Oleh karena kasih-Nya yang begitu agung kepada manusia, Allah Bapa berkenan mengutus putranya Tuhan kita Yesus Kristus demi keselamatan kita dengan bersabda, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa Allah yang sungguh dekat dan penuh kasih setia. Bagi gereja Allah, semoga umat Allah semakin menyadari bahwa tugas perutusan sebagai putra-putrinya yang terkasih adalah berbagi hidup dengan sesama demi keselamatan seluruh umat manusia. Marilah kita berdoa kepadanya. Bersama kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga para pejabat pemerintahan selalu diterangi oleh sabda Allah agar semakin menyadari tugas pelayanan dalam mengutamakan kesejahteraan rakyat. Marilah kita berdoa kepadanya. Bagi mereka yang terbelenggu oleh kemiskinan dan menderita kelaparan, semoga Allah menumbuhkan di dalam hati kita rasa belas kasih dan cinta kasih yang mendalam terhadap mereka yang lapar dan miskin, sehingga kita pun tergerak untuk secara nyata membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan dan kelaparan. Marilah kita berdoa kepadanya. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Allah membimbing kita untuk berani selalu membangun sikap tobat dan meninggalkan kedosaan kita. Berkat kemurahan hati-Nya, marilah kita berdoa kepadanya.
tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami, serta berikanlah kekuatan belas kasih-Mu kepada mereka yang mengandalkan kebaikan-Mu sebagai Bapa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita satukan doa dan persembahan kita dengan persembahan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini hati kami Kau buat semakin peka akan sabda Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Setelah menubuatkan kematiannya sendiri di hadapan murid-muridnya, Ia menampakkan kemuliaannya kepada mereka di gunung yang kudus. Dengan menghadirkan hukum dan nabi sebagai saksi, Ia menegaskan kepada mereka bahwa hanya melalui sengsara Ia akan sampai kepada kemuliaan kebangkitan. Dari sebab itu bersama dengan kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dan tak henti-hentinya meluhurkan Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah
Tuhan kami, mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, warga kerajaan surga, inilah wajahnya yang mulia, anak domba Allah. Berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan untuk menyambut putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya Kau perkenankan untuk mengalami kemuliaan putra-Mu yang abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, doa-doa Anda, perjalanan pulang Anda, keluarga Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.